Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waktu gak kerasa ya, cepat berlalu. Baru aja kemarin bulan Oktober kita nerima gajian, sekarang udah gajian untuk November. Dan video kali ini seperti biasa saya ke ATM untuk ngambil gajian dan untuk diatur seperti biasa tiap bulan bikin budgeting. Tapi kali ini saya tidak akan mereview berapa aja yang saya pos-poskan karena setiap bulannya hampir sama. Mungkin untuk bulan depan entah mungkin ada evaluasi lagi. Tapi sekarang saya akan membahas tentang 10 kesalahan dalam mengatur keuangan. Simak terus sampai selesai ya, siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman dan memotivasi teman-teman semua. Dalam mengatur keuangan gampang-gampang susah ya teman-teman, apalagi dengan dua hal, kebutuhan dan keinginan. Nah, dua hal itulah yang kadang membuat kita terjebak antara kebutuhan dan keinginan. Maka dari itu kita harus mengenali kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi ketika kita mengatur keuangan. Dan 10 kesalahan umum itu apa saja? Nah, di sini akan saya uraikan berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman banyak orang pada umumnya. Yang pertama, pengeluaran melebihi pemasukan. Nah, di masyarakat kita sendiri, gengsi udah seolah menjadi kayak kebutuhan hidup dan kebudaya. Misalkan ingin gadget yang baru, padahal handphonenya sendiri baru beberapa bulan diganti. Apalagi sekarang lagi musim yang iPhone 11 atau 12. Kadang orang memaksakan untuk kredit supaya punya handphone baru. Misalkan juga kendaraan motor, sekarang lagi banyak keluaran motor-motor terbaru. Akhirnya pengen ganti atau tukar tambah atau dengan cara menjual yang lama untuk jadi DP. Padahal motor yang ada pun masih bisa digunakan. Nah, artinya di sini kita terjebak di dua hal, yaitu kebutuhan dan keinginan. Jujurlah dengan diri kita sendiri dan hidup apa adanya. Sesuaikan dengan kemampuan, jangan memaksakan diri karena gaya atau gengsi. Yang kedua, tidak membuat anggaran atau budgeting. Setiap keuangan jika tidak dibuat anggaran yang disusun untuk mengontrol pengeluaran, maka kita akan boros dalam berbelanja dan akan menyebabkan kesehatan finansial tidak baik. Kondisi kesehatan dompet tergantung cara kita berbelanja. Maka dengan adanya anggaran, kita akan mengetahui pengeluaran kita yang terkontrol itu ada di mana. Termasuk yang tidak terkontrol itu ada di bagian mana. Jadi wajib banget ya untuk membuat anggaran setiap bulannya. Karena jika tidak ada anggaran, maka pemasukan dengan pengeluaran kita itu akan lebih besar pengeluaran. Jadi mulai sekarang bijaklah dalam membuat anggaran dan dalam berbelanja. Yang ketiga, senang membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Mungkin tidak semua orang ada di posisi seperti ini ya, tapi karena rasa tidak percaya diri akan membuat kita membeli hal-hal yang tidak dibutuhkan hanya demi pamer, atau tetangga aja bisa beli ini, bisa ganti itu, kenapa kita tidak? Hal inilah yang memicu membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Boleh saja kita memotivasi diri kita sendiri kalau kita bisa lebih dari orang lain, tapi tidak perlu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Belajarlah melihat ke bawah untuk urusan dunia dan melihatlah ke atas untuk urusan akhirat. Jadi lebih baik kita hidup qanaah untuk apa yang kita miliki daripada kita membandingkan diri kita dengan orang lain, yang pada akhirnya kita terjebak di situasi yang tidak baik untuk diri kita juga. Terutama tidak baik untuk kesehatan finansial dan anggaran kita. Dan yang keempat, mudah tergoda promo dan diskon. Banyak di masyarakat umum membeli karena diskon atau sedang promo. Bahkan sekarang ini banyak sekali mall-mall atau toko yang mengadakan diskon besar-besaran. Terlebih lagi marketplace sekarang tuh banyak sekali yang mengadakan kayak festival setengah harga. Terus apalagi sekarang kayak ada 10-10, 11-11, 12-12. Nah, banyak banget masyarakat tuh pada umumnya antri untuk membeli barang yang dianggap sedang promo atau sedang diskon. Akhirnya kita tidak bisa lepas dari gadget untuk mendapatkan penawaran yang menguntungkan. Barang promo dibuat untuk memancing para konsumen untuk belanja yang tidak dibutuhkan, ujung-ujungnya bukannya berhemat malah sebaliknya. Jadi jangan pernah tergoda dengan promo atau diskon kalau kita memang sedang tidak membutuhkan. Yang kelima, menunda untuk menabung. Walaupun banyak yang menyadari pentingnya menabung, tapi tidak banyak yang menjadikan menabung itu sebuah kebiasaan ataupun prioritas.
Alhasil ketika kita ada kondisi darurat atau hal yang mendesak, kita menjadi ketar-ketir mencari dana tambahan atau utang piutang. Alhasil kita tiap bulan jadi gali lubang tutup lubang. Yang keenam, meminjam untuk kebutuhan konsumtif. Poin kesalahan umum ini sering terjadi di generasi milenial seperti sekarang ini. Contoh bagi yang sudah bekerja atau yang punya usaha, rata-rata mereka pengen punya kartu kredit. Karena beranggapan dengan punya kartu kredit, kapanpun bisa belanja, kapanpun bisa traveling. Padahal dengan adanya kartu kredit kita akan terlilit hutang karena pola belanja kita tuh yang ngikutin zaman. Misalkan ganti handphone yang terbaru, tas-tas branded atau sepatu branded. Kebiasaan menggunakan uang yang belum kita miliki itu sangat berbahaya banget, terutama untuk keuangan kita. Selain kartu kredit ada juga pay later. Nah, di sini siapa yang punya pay later? Hampir semua marketplace tuh pasti ada pay later. Nah, di situ kita harus bijak dalam menggunakan pay later. Kalau enggak, tiap bulan pasti kita akan gali lubang tutup lubang gara-gara pay later itu. Nah, tanpa sadar kita akan memiliki kebiasaan gaya hidup di atas kemampuan yang kita miliki. Dan yang nomor 7, memberi pinjaman ke orang lain. Nah, poin ini sebenarnya hal yang mulia banget ya teman-teman. Tapi jangan terlalu baik juga meminjamkan uang. Karena kita tidak tahu sifat orang yang meminjamkan uang. Kebanyakan sih nggak tanggung jawab ya. Terus kalau ditagih dia yang lebih galak dari kita. Kadang ada yang amnesia. Jadi menyiasati ketika ada orang yang minjem, apalagi keluarga. Misalkan dia minjem 1 juta, kita kasih separuhnya. Jadi ketika dia lupa atau nggak bertanggung jawab, kita nggak akan terlalu rugi juga karena kita tidak meminjamkan semua yang dia butuhkan. Tapi kita juga berhak untuk menolak atau tidak meminjamkan. Kita sendiri bukan orang yang belum tentu kita punya banyak uang. Bisa jadi simpanan kita itu satu-satunya yang bisa nolongin kita. Tapi ketika ada orang yang butuh terus kita pinjamkan semua, nanti gimana kalau kita ada keperluan yang urgent. Dan di sini bukan berarti kita nggak mau bantu orang lain. Kita lihat situasi dan kondisinya juga ya teman-teman. Tapi kalau memang kita membantu sesuai dengan kemampuan kita aja. Yang kedelapan, tidak memisahkan rekening pribadi dan bisnis. Setiap bulan udah menabung kok, udah bikin anggaran, tapi kenapa tetap keuangan berantakan? Terus salahnya di mana ya? Baik, jika kita sudah memiliki niat untuk menabung, tapi mungkin teman-teman ada yang tidak memisahkan rekening usaha dan rekening kebutuhan kita sehari-hari. Poin ini mungkin khusus untuk yang punya usaha atau yang berbisnis. Jadi pentingnya kita memisahkan rekening pribadi dengan kebutuhan sehari-hari. Karena ketika kita menyatukan uang pribadi dan usaha, akhirnya kita merasa uang kita tuh banyak banget di ATM. Pada akhirnya kita akan selalu belanja-belanja dan akhirnya saldo rekening kita akan berkurang. Masalah keuangan seperti ini yaitu membuat rekening yang berbeda untuk bisnis atau usaha dan rekening untuk pribadi. Jangan pernah menganggap sepele untuk hal seperti ini juga. Nomor 9, membeli berdasarkan harga bukan kualitas. Niatnya pengen hemat dengan membeli barang murah, tapi justru di sini kita bisa jatuh semakin boros. Misalkan alih-alih ingin membeli sepatu atau sendal murah tapi nggak nyaman di kaki, terus nggak tahan lama juga. Jadi lebih baik membeli sepatu yang berkualitas walaupun harganya sedikit mahal tapi bisa awet untuk bertahun-tahun, sehingga jauh lebih hemat untuk jangka panjang. Dan caranya yaitu kita mencari barang yang benar-benar kualitasnya bagus yang bisa awet. Jadi yang kita lihat tuh kualitas, harga mungkin nomor 2 atau nomor sekian, karena yang kita pakai ini untuk jangka panjang, bukan yang kita beli sebulan udah rusak, pada akhirnya kita akan beli lagi, terus-terusan beli lagi karena yang kita pilih adalah harga bukan kualitas. Jadi jangan pernah menganggap sepele dengan apa yang kita beli, yang kita cari dengan harga murah bukan kualitas. Nomor 10, tidak berinvestasi. Punya tabungan itu sangat penting ya teman-teman, apalagi di saat ada kebutuhan darurat jangka pendek, kita bisa menarik dana tabungan kita sewaktu-waktu. Tapi kalau hanya mengandalkan tabungan untuk tujuan keuangan akan sulit diwujudkan. Seiring berjalannya waktu, inflasi yang dirancang sistem global hari ini akan membuat nilai mata uang semakin menurun. Oleh karena itu, dalam jangka panjang akan semakin bertumbuh. Maka sekarang teman-teman mulai berinvestasi, dan saya sudah membuat videonya ada seminggu yang lalu, 3 jenis tabungan yang harus kita miliki, dan di situ ada macam-macam investasi yang bisa teman-teman beli atau investasikan.
Untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang kita nggak cukup punya tabungan semata, karena untuk ke depan biaya sekolah tuh semakin meningkat, biaya hidup pasti semakin meningkat. Jadi dimulai dari sekarang kita mulai memikirkan berinvestasi di mana, apalagi untuk yang mungkin penghasilannya di bawah UMR atau harian, bukan berarti nggak punya investasi. Kita juga berhak untuk punya investasi untuk jangka panjang. Tapi sebelum berinvestasi, alangkah baiknya kita mempelajari investasi mana yang bagus untuk kita, yang terbaik untuk kita, dan aman untuk kita. Jadi dari sekarang teman-teman mulai memikirkan atau mempelajari investasi yang tepat untuk saat ini dan masa yang akan datang. Nah, itulah 10 kesalahan umum dalam mengelola keuangan. Saya rasa teman-teman juga pasti pernah mengalami di antara beberapa poin tersebut. Begitupun dengan saya, ada beberapa poin kesalahan tersebut yang pernah saya lakukan. Dan alhamdulillah sekarang saya udah merubah semuanya, dan sekarang bisa berinvestasi, bisa nabung walaupun dengan penghasilan yang gak besar-besar banget. Demikian video saya kali ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya belibet. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.